Nah, selamat siang teman-teman. Di sini saya Skill Tumoran. NIM saya 5231230020. Di sini saya akan merangkai rangkaian flip-flop yang dimana sebagai memenuhi satu mata pelajaran itu teknik digital yang diampu oleh Bapak Eka Dodi. Uh, ya, pertama-tama teman-teman di sini saya akan memulai dari XNOR-nya yang dimana fungsi XNOR itu ialah eh, untuk memberikan keluaran satu jika kedua inputnya sama. Jika inputnya berbeda maupun satu atau nol, keluarannya adalah nol. Ini digunakan sebagai utama rangkaian flip-flop teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah clock voltage. Yang dimana yang pada rangkaian di flip-flop, sinyal clock voltage itu berfungsi sebagai pemicu atau trigger untuk menyimpan dan memperbarui data pada keluaran. Nah, setelah untuk clock, di sini saya akan eh, meletakkan komponen yaitu di flip-flop rangkaian flip-flopnya atau di flip-flopnya yang berfungsi untuk menyimpan satu bit data. Di flip-flop menyimpan nilai bit nol atau satu dari input D dan menahannya hingga sinyal clock berikutnya. Di sini di sini saya menggunakan dua flip-flop teman-teman. Nah, setelah saya meletakkan komponen-komponen di flip-flop, saya akan menggunakan probe yang dimana probe itu digunakan untuk mengukur tegangan pada berbagai titik seperti input, output atau sinyal clock. Di sini juga saya akan menggunakan probe-nya itu dua buah teman-teman. Yang dimana dua buah itu satu jenis. Di sini saya akan menggunakan warna merah teman-teman. Untuk warnanya kita bebas untuk meletakkan warna apa saja. Itu terserah tergantung selera kita. Nah, setelah dari prop-nya, di sini saya akan menggunakan eh, DCD display teman-teman, yang dimana sebagai indikator untuk melihat angka 3, 2, 1 maupun nol. Nah, untuk DCD X ini untuk warnanya juga eh, bebas milih teman-teman, tapi saya di sini menggunakan warna biru saja, tergantung selera kita juga teman-teman. Nah, di sini saya akan memulai dari eh, clock, clock maupun sumber, yang dimana eh, dari positif itu dimasukkan ke rangkaian input dari flip-flopnya teman-teman. Pak. Nah, setelah dari dimasukkan dari clock pada flip-flopnya, saya akan menggunakan lagi dari eh, output XNOR-nya kepada input flip-flopnya teman-teman. Setelah dari situ, kemudian saya akan melanjutkan dari output flip-flopnya ke input dari XNOR ya teman-teman.
Nah, setelah dari input XOR-nya, kemudian input XOR satu lagi, saya akan letakkan pada input dari flip-flop yang kedua, teman-teman. Nah, setelah itu pada input flip-flop yang kedua, saya juga akan eh, menyambungkannya kepada input maupun input dari flip-flop ke satu, teman-teman. Nah, setelah saya eh, merangkai pada input flip-flop, kemudian saya akan merangkai juga pada output flip-flopnya ke propnya, teman-teman. Yang dimana sebagai yang tadi saya sudah jelaskan sebagai eh, mengukur tegangan pada berbagai titik seperti input, output maupun sinyal clock. Nah, setelah itu eh, oh ya, tadi mungkin salah, teman-teman. Di sini saya akan menyambungkan kepada mengkabelkan inputnya ke outputnya untuk menuju propnya, teman-teman. Nah, pada yang ini yang tadi saya hapus, saya akan mengkabel eh, mengkabelnya ke sini lagi, teman-teman. Nah, setelah itu dari propnya saya akan menghubungkan langsung kepada output maupun input kepada output flip flopnya yang dimana sebagai eh, untuk mengukur tegangan, ya, teman-teman. Nah, setelah dari situ saya akan memenuhi juga dari DCD display DCD displaynya ataupun DCD X-nya, teman-teman. Di sini saya pada yang pertama itu saya akan menyambungkannya ke prop prop yang kedua, teman-teman. Setelah yang kedua kepada setelah yang pertama tadi saya juga akan menyambungkan DCD display kepada prop yang kedua, teman-teman. Nah, setelah itu saya akan masukkan grounding pada clocknya maupun DCDX-nya. Nah, di sini untuk harusnya teman-teman saya akan memulainya dari satu, teman-teman, karena dia semakin tinggi dia pada frekuensinya atau harusnya dia akan semakin cepat berubah-ubah eh, angka daripada indikator DCD ya, teman-teman. Saya akan mulai dari satu, teman-teman, yang dimana dia akan pada frekuensi satu untuk angkanya pasti dia akan berubah-ubah secara lambat, teman-teman. Nah, untuk di sini saya akan memulai itu menjalankannya untuk rangkaian flip-flopnya. Nah, ini teman-teman untuk contoh dari rangkaian flip-flopnya yang dimana pada hari satu itu akan melambat pada angka daripada angka daripada DCD X-nya. Kemudian contohnya saya bikin pada frekuensi 5 sebagai contoh. Contoh kedua, harusnya di stop dulu ya, teman-teman.
biar tidak terjadi error pada rangkaiannya. Nah, di sini saya akan memerankan pada frekuensi 5 teman-teman. Nah, terlihat jelas di mana pada saya menggunakan frekuensi 5 untuk indikator LCD displaynya itu semakin cepat teman-teman. Nah, kesimpulan dari sini maka frekuensinya semakin tinggi, semakin cepat pula pergantian pada angka dari indikator LCD display teman-teman. Eh, Nah, hanya ini yang bisa saya terapkan pada rangkaian ini. Terima kasih dan selamat siang.